Percaya. Saya Narundana Lubis, Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, bagaimana kabar Anda pagi ini? Semoga selalu semangat ya. Nah, pagi ini di Jumat 2 Februari 2018, senang sekali saya Narundana Lubis kembali berjumpa dengan Anda di Sapa Sulsel. Dan pagi ini kita akan menghadirkan perbincangan inspiratif untuk Anda dengan tema menguasai teknik berkomunikasi. Nah, ini kan setiap orang tentunya ingin untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Tapi sayangnya tidak semua orang bisa atau menguasai cara bagaimana berkomunikasi dengan baik. Lalu seperti apa teknik untuk bisa berbicara di depan umum, berkomunikasi dengan baik, dan juga tidak grogi? Nah, ini dia tekniknya. Akan kita bagikan, ini kita akan berbincang dengan seorang CEO dari iSpeak Indonesia. Ada Iska Nadar. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Maaf, kayaknya Iskandar ya? Iya. Aduh, sini saya grogi nih sama seorang yang pasti jago banget public speakingnya, bagus banget. Oke, CEO dari iSpeak Indonesia. Berarti ini memang tempat untuk melatih public speaking ya? Ya, betul. Tempat untuk melatih kemampuan komunikasi, khususnya public speaking. Oke, nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya mengenai seperti apa sih iSpeak Indonesia ini. Tapi secara umum kita mau tahu dulu, kenapa sih kita butuh untuk mempelajari public speaking atau cara berkomunikasi yang baik? Padahal kan setiap orang ya punya caranya masing-masing untuk berkomunikasi, seperti itu. Oke, berbicara tentang public speaking atau teknik berbicara di depan publik, mungkin banyak orang yang berpikir bahwa ngomong di depan publik itu hanya untuk anchor, hanya untuk MC, hanya untuk artis atau pejabat mungkin ya. Nah, tetapi sayangnya dan sebenarnya setiap orang diharuskan menghadapi suatu kondisi di mana dia harus berbicara, speak in front of the public. Bahkan untuk siswa atau mahasiswa, semua harus bicara. Jadi tidak ada profesi di mana kita tidak diharuskan untuk berbicara di depan publik. Oke, karena kita juga makhluk sosial, kita harus terhubung dengan banyak orang. Tentunya kita harus bisa menyampaikan pesan dengan baik gitu. Oke, nah itu dia kenapa setiap orang, apapun profesinya ya, harus bisa memiliki cara berkomunikasi yang baik supaya ini tidak ada misunderstanding. Pesannya bisa tersampaikan dengan baik. Betul seperti sekali. itu. You speak in proper way, orang juga nerimanya gampang seperti itu. Nah, kalau begitu apa saja sih teknik yang orang bisa lakukan untuk berkomunikasi dengan baik? Mulai dari hal terkecil dulu deh. Oke, berbicara tentang teknik, sebenarnya sebelum kita masuk ke teknik apa yang sesuai ketika kita ingin berbicara di depan publik, kita harus kaji dulu apa masalah yang kita hadapi. Oke, diidentifikasi dulu. Ya, identifikasi dulu. Kalau bicara tentang masalah yang umum dihadapi oleh banyak orang, yaitu grogi. Grogi ya, oke. Grogi. Dan ketika kita berbicara tentang grogi itu banyak orang berpikir bahwa ketika saya grogi pasti saya nggak bisa ngomong. Dan grogi hanya untuk orang-orang yang masih amatir atau masih pemula. Padahal sebenarnya bahkan seorang profesional sekalipun memiliki rasa grogi. Iya, saya aja depan kameramen ini semua masih grogi tiap hari. Oke, yang membedakan dari grogi orang yang ingin belajar public speaking dan orang yang telah profesional adalah levelnya, level dan kontrolnya. Jadi yang kita harus pahami sebelum menguasai public speaking yaitu semua orang grogi, dan yang kita butuhkan hanyalah kontrol. Gitu. Oke, jadi yang pertama itu adalah mengidentifikasi apa dulu nih masalahnya. Karena kayaknya sepertinya tiap orang berbeda-beda ya, tapi betul. Yang paling umum itu adalah kebanyakan orang grogi, seperti itu. Nah, untuk mengatasi grogi, apa nih, ada tips kah atau gimana? Oke, untuk mengatasi grogi, ketika kita berbicara tentang grogi secara khususnya setiap personal ya, grogi itu berbeda-beda.
Wah, berbeda-beda lagi nih groginya juga nih. Groginya aja beda-beda nih. Oke, jadi grogi itu berbeda-beda. Kenapa? Karena ada orang yang grogi karena pernah punya trauma. Baik. Iya, ketika masih kecil pernah ditertawai, pernah diejek. Yang penting jangan sampai dilempar bangku ya. Oke, pernah diejek sampai ke kejadian ini menimbulkan trauma sehingga dia tidak ingin berbicara di depan publik lagi. Apa yang harus dilakukan? Forgive yourself. Maafkan diri sendiri dulu untuk kejadian itu. Lalu mencari teknik yang lebih rileks agar mampu berbicara di depan publik. Oke, yang pertama itu adalah maafkan diri kamu sendiri. Kalaupun Anda punya track record di masa lalu, ada sesuatu yang tidak baik untuk dikenang seperti itu, sudah lupakan saja. Kamu bisa jadi orang yang lebih baik seperti itu dan bangun percaya diri seperti itu ya. Nah, selain mengatasi grogi, teknik untuk menjadi seorang komunikator yang handal, ini apa lagi nih? Oke. Berbicara tentang komunikator yang handal itu kita berbicara tentang personality sebenarnya. Kepribadian. Banyak orang mampu berkomunikasi dengan baik tapi tidak memiliki personality yang baik juga. Contohnya misalnya, kita bisa melihat personality seseorang atau kemampuan komunikasi seseorang itu dari body language-nya, bahasa tubuhnya. Meskipun apa yang kita ucapkan itu baik, sopan, menjaga manner untuk orang lain, tetapi kita menggunakan body language yang tertutup misalnya, atau body language mengangkat kaki, menyelangkan kaki, itulah body language menutup diri. Jadi meskipun bahasa yang kita ucapkan adalah bahasa keterbukaan, tapi ketika body language kita atau bahasa tubuh kita tertutup, it's mean that kita memang menutup diri, karena kita dinilai dari 3 faktor ya. Yang pertama yaitu verbal, yaitu apa yang kita katakan. Non-verbal, bahasa tubuh, gesture, ekspresi, micro expression, dan yang terakhir itu tone atau nada. Nah, yang paling memegang peranan paling penting menurut Albert Mehrabian dari UCLA, yaitu body language. Hampir 60% memegang peranan. Jadi untuk mengetahui seseorang apakah dia berbohong atau tidak, lihat bahasa tubuhnya. Jadi perbaiki terus bahasa tubuh kita. Apakah bahasa tubuh kita sudah sesuai dengan apa yang kita ucapkan atau belum? Itu. Oke, wow. Jadi ini personality sangat menentukan juga ya. Apakah dia seorang komunikator yang baik? Kalau kita misalnya berbincang dengan dia, apakah kita bisa mampu memahami apa yang dia sampaikan, atau apa sebenarnya maksud tertentu sebenarnya ada yang disampaikan. Selain perkataannya, kita juga harus perhatikan body language-nya. Seperti itu. Grogi dan personality yang harus dijaga seperti itu. Apalagi nih? Masih ada? Oke, apalagi? Biasanya orang ketika berbicara di depan publik merasa gugup, merasa tidak percaya diri, karena banyak sekali gangguan. Iya. Distraction ya? Ya, distraction atau noise. Biasanya dalam public speaking istilahnya adalah noise atau gangguan. Nah, ada orang yang tidak ingin belajar dari orang lain karena ingin menjadi diri sendiri. Ya, menjaga karakter. Iya, menjaga karakter. Padahal sebenarnya kalau kita berbicara tentang karakter, kita berbicara tentang personality. The real personality and the fake personality has no difference. Jadi nggak ada perbedaan sebenarnya. Audiens tidak menyadari ketika Anda menggunakan personality yang palsu. Audiens tidak sadar. Kalau misalnya belum kenal ya. Sekalipun udah kenal sebenarnya. Oh, gitu? Iya. Oke. Ketika saya mem-fake diri saya, memalsukan karakter, memalsukan apa yang saya ucapkan, atau bahkan memalsukan rasa grogi menjadi pede. Iya. Audiens atau listener atau pendengar itu tidak sadar bahwa kita memalsukan. So what we have to do? Fake it till you make it. Ketika Anda grogi, tidak bisa berbicara dengan baik, fake it till you make it. Palsuin dulu. Pura-pura pede. Pura-pura pede agar keringat dingin. Ya, di dalam keringat dingin. Di dalam gemeteran. Ketika kita pura-pura pede ini akan menjadi the real pede ketika frekuensinya lebih banyak dibandingkan yang real grogi. Sudah terlatih. Oke, luar biasa. Saya sangat senang perbincangan ini sangat bermanfaat, apalagi untuk orang seperti saya yang kerjaannya juga berbicara di depan umum seperti itu. Luar biasa. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan seru ini setelah jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel dan masih dengan perbincangan inspiratif kita pagi ini, yaitu menguasai teknik berkomunikasi yang baik. Ini saya bersama dengan seorang CEO iSpeak Indonesia, sebuah tempat untuk mempelajari bagaimana cara berkomunikasi yang baik atau menjadi orang yang andal berbicara di depan umum. Nanti kita akan bahas tentang iSpeak Indonesia ini, tapi kita lanjutkan dulu. Ini tadi kita bahas di segmen pertama adalah tips bagaimana untuk menjadi komunikator yang baik. Salah satunya adalah atasi dulu rasa grogi Anda, seperti itu. Caranya salah satunya adalah bisa dengan berpura-pura percaya diri dan lama-kelamaan akhirnya bisa menjadi percaya diri beneran, seperti itu. Luar biasa. Nah, satu lagi, adakah tips khusus yang ampuh untuk membuat orang yakin dengan apa yang kita ucapkan dan akhirnya menjadi followers kita, mengikuti arahan kita, seperti itu? Ini mungkin bisa berguna ya untuk public figure atau pejabat. Jadi ya dia memang layak untuk bisa diikuti karena sekali lagi komunikasinya bagus. Ada tipsnya atau seperti apa? Oke, berbicara tentang how to give an influence to the people, bagaimana memberikan pengaruh kepada orang-orang. Banyak orang berpikir untuk memberikan pengaruh kepada orang banyak adalah dengan bersifat lebih tinggi dibandingkan dia. Banyak orang berpikir seperti ini, bersifat lebih dominan, bersifat lebih powerful, lebih menguasai. Nah, pemikiran seperti ini sebenarnya salah. Kenapa saya sebut dengan hal yang salah? Karena orang tidak akan mengikuti Anda ketika Anda terlalu tinggi. Ketika kita terlalu disuruh gitu ya, diperintah, kita akan memblok. Kita akan memunculkan self defense kita, ya kan? Nah, lalu apa ya tips atau teknik yang sesuai untuk mendapatkan followers, untuk memberikan pengaruh yang lebih baik kepada orang lain? Mirroring. Ngaca. Maksudnya ngaca di sini adalah bagaimana kita mencerminkan diri orang lain. Mencerminkan diri orang lain. Coba bayangkan ketika Anda bercermin hari ini, ternyata bukan muka Anda gitu loh. Di dalam itu bukan muka Anda. Anda pakai film horor ya. Ternyata bukan muka Anda gitu loh. Nah, coba pikirkan. Tapi ketika yang muncul adalah muka Anda akan merasa biasa saja. Yang akan kita gunakan untuk memberikan influence kepada orang lain adalah membuat mereka biasa saja. Tidak ada perbedaan, tidak ada batasan antara Anda dan dia. Nah, yang bisa kita lakukan adalah teknik ini sebenarnya namanya building rapport ya. Bagaimana membangun keakraban, kedekatan dengan seseorang. Ini seperti menerbangkan layang-layang, biarin tinggi dulu. Bentar kita putusin. Artinya adalah bagaimana kita memirror seseorang. Bagaimana kita mengikuti bagaimana pola bahasanya, apa yang dia ucapkan secara verbal. Bagaimana kita mengikuti bahasa tubuhnya, body language. Contoh misalnya, lagi minum teh, Anda minum menggunakan pegangan di cangkir ini, ya kan? Ketika Anda pertama kali minum, saya juga ngikut menggunakan cara yang sama, karena untuk minum kan ada beberapa cara ya. Kalau menggunakan cangkir ya, bisa pegangan itu atau langsung genggam aja. Oh, kalau tempat saya dengan gelasnya dia. Dengan gelasnya diminum. Oke, jadi pertama kita mengikuti pola verbalnya, apa yang dia katakan, bagaimana penggunaan bahasanya. Contoh misalnya kalau kita lagi di Makassar ya, ji, mi, kita ikuti dialeknya, logatnya bagaimana. Contohnya misalnya Anda lagi di Jakarta, lagi di bandara, ketemu dengan seseorang, Anda sedang berbincang, bahasanya tuh mirip dengan orang Makassar dan Anda dari Makassar, tiba-tiba muncul kedekatan yang Anda tidak sadari. Oke. Yang penting jangan dari mata turun ke hati ya. Apalagi kalau cowok. No. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana kita mengikuti bahasa tubuhnya seperti yang saya ucapkan tadi. Lalu yang terakhir adalah bagaimana kita mengikuti bagaimana pola pikir dia, apa hal-hal yang menarik dia. Ketika dia suka berbicara tentang kopi, kita berbicara tentang kopi. Apa yang menarik bagi dia, itu juga yang kita harus bahas. Dan yang terakhir adalah leading. Setelah kita ikuti, kita kasih tahu deh apa sih mau kita, ya kan? Apa sih maksud kita? Kita mengarahkan, ya kan? Apa pesan yang ingin kita sampaikan setelah memirror dia itu. Oke, berarti ini secara tidak langsung bisa dibilang seperti ini. Cobalah dulu untuk menjadi dia. Coba untuk menjadi. Oke, luar biasa. Nah, kita sekarang mau bahas tentang iSpeak Indonesia nih. Nah, ini adalah sebuah tempat, benar tidak kalau saya bilang tempat pelatihan? Ya, tempat.
Ya, tempat pelatihan untuk melatih bagaimana untuk menjadi seorang komunikator yang baik atau bisa menjadi pembicara depan umum yang andal. Nah, ini ada apa saja sih di dalam iSpeak Indonesia ini? Apa saja yang diberikan di dalamnya? Oke, berbicara tentang iSpeak Indonesia, ya iSpeak itu adalah tempat, iSpeak itu adalah orang-orang. Meskipun tidak ada tempat, tapi ada orang-orangnya, ya itulah iSpeak. Di mana orang-orang belajar berbicara dengan baik, berbicara untuk menyampaikan pesan secara efektif. Nah, di iSpeak ini kalau kita bicara tentang apa itu iSpeak adalah orang-orang, siapa orang-orangnya, macam-macam. Mulai dari mahasiswa, S1, S2, ada karyawan, ada profesional, ada trainer, ada coach, ada dosen, macam-macam. Ya, banyak sekali orang-orang di dalamnya. Dan kita punya program setiap pekan. Ada programnya setiap pekan? Iya, it's a free class. Kelas gratis. Kalau setiap pekan itu berarti kapan diadakannya? Setiap Jumat malam. Jumat malam, oh hari ini dong? Malam. Itu ngapain aja tuh? Kita selalu punya satu topik untuk dibahas terkait dengan komunikasi. Kalau yang terakhir itu kita membahas tentang managing change through communication. Bagaimana kita mengelola perubahan melalui komunikasi. Jadi itu programnya setiap pekan kita ada kelas, ada membership. Itu setelah mereka mengikuti workshop. Setelah mereka mengikuti workshop, mereka akan mengikuti kelas gratis per pekan. Wow, luar biasa. Tapi bocoran dikit dong, secara teknis, praktisnya ini apa yang mereka lakukan, yang peserta lakukan itu? Mereka diinstruksikan untuk ngapain? Kalau di workshop itu kita membahas tentang bagaimana memahami grogi, bagaimana mengatasi grogi, apa perbedaan antara anxiety dan glossophobia. Itu macam-macam kegugupan, cuman levelnya lebih tinggi kalau glossophobia itu. Lalu bagaimana kita mengembangkan kemampuan active listening. Active listening. Kenapa active listening? Karena kita ingin belajar berbicara, tapi kita harus kembangkan dulu kemampuan untuk mendengar dengan baik. Lalu banyak praktek lagi macam-macam, ada body language dan seterusnya. Seperti yang sudah dibahas tadi gitu ya. Ini seru sekali untuk bisa belajar di iSpeak Indonesia. Tentunya pemirsa di rumah yang menyaksikan Sapa Sulsel pagi ini penasaran di mana sih tempatnya iSpeak Indonesia ini, dan untuk bisa bergabung, ini informasi apa yang bisa dibagikan kepada pemirsa? Silakan. Untuk bergabung di iSpeak Indonesia, Anda bisa datang langsung di tempat kita ya, di Jalan Kebahagiaan Utara, BTP, Blok A1 nomor 13. Jadi kita ada program kelas intensif public speaking for adult and for teen. Jadi ada beberapa program yang fleksibel, untuk orang dewasa dan untuk anak-anak. Jadi pendekatannya akan berbeda nanti. Ada media sosial yang bisa diakses? Media sosial, kalau media sosial ada @iSpeak_official. Di mana itu? Instagram. @iSpeak.official di Instagram. @iSpeak_official. iSpeak_official atau langsung saja di akun saya ya. @Iskandar_coach. Luar biasa. Iskandar, thank you very much. Terima kasih sudah datang berbagi dengan kita di Sapa Sulsel pagi ini. Nah, itulah persembahan terakhir kita di Sapa Sulsel pagi ini. Semoga rangkaian perbincangan kita dari segmen 1 tadi dapat menjadi inspirasi buat Anda. Dan mewakili tim yang bertugas, saya Narundana Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.